Oke, materinya saya gabungkan ya dok ya, tidak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Oke. Oke. Mohon izin Bapak dan Ibu, kalau kita ngomong masalah diabetes gitu ya, tadi eh, sebelumnya juga pemateri sebelumnya dari dokter bahwa ngomong diabetes tuh ternyata banyak sekali permasalahannya gitu, komplikasinya yang terjadi pada diabetes. Salah satunya adalah kaki diabetes atau luka kaki diabetes. Nah, sering sekali tuh kalau misalnya ngomong masalah luka kaki diabetes, masyarakat pasti datangnya atau komunitas nggak langsung ke tenaga kesehatan, tapi cari dulu eh, apa second opini gitu kan, dengan berobat misalnya ke apa kata tetangga gitu, kemudian atau ke ahli pintar lainnya, dan terakhir menyebabkan infeksi. Dan kalau sudah datang ke tenaga kesehatan, pasti sudah diagnosis bahwa oh ini tidak bisa diobatin dengan baik lagi, harus dilakukan amputasi. Dan itu sering terjadi pada masyarakat di daerah komunitas. Karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena masyarakat kita belum tahu bagaimana cara luka kaki diabetes sejak dini, mulai dari stadium 1 atau stadium 2, atau mulai ada tanda-tanda misalnya kemerahan atau lecet. Kalau misalnya sudah berjalan dengan baik, otomatis luka infeksi akibat diabetic foot ulcer atau luka kaki diabetes tidak terjadi lagi. Angkanya semakin lama semakin tinggi. Oke, ini saya bekerja di WOCARE Indonesia. WOCARE Indonesia itu adalah pusat perawatan luka, stoma dan inkontinensia yang ada di Kota Bogor. Dan saya di WOCARE sendiri sebagai manajer dari klinikal. Kemudian saya juga aktif sebagai pembicara internasional maupun nasional. Kemarin baru selesai diterima di UK untuk tentang ngomong masalah diabetic foot ulcer khusus penanganan di Indonesia seperti apa. Kemudian terakhir saya juga mendapatkan best poster dari International Diabetes Federation pada tahun 2023. Kemudian aktif di uh, member Indonesia Wound Care Clinician Association, kemudian member World Council Aromatherapy Nurse Education Program dari Badan Dunia Luka. Oke, sebelumnya saya disclaim bahwa semua informasi yang saya sebutkan dalam PowerPoint, termasuk dokumen, gambar, atau video, adalah merupakan keperluan pendidikan yang diselenggarakan oleh WOCARE Indonesia sendiri, kemudian Indonesia Enterostomaterapi Nurse Education Program atau Indonesia ETNEP, dan INWCCA, Indonesian Wound Care Clinician Association adalah merupakan program alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh WOCARE Indonesia itu sendiri. Oke, sebelum saya memulai apa yang saya maksud terlebih dahulu yang di awal tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang introduction, kemudian diabetes foot ulcer dan infeksi, bagaimana penanganannya, perawatannya, apa yang dilakukan kalau misalnya sudah terjadi infeksi, dan bagaimana kita melihat diagnosis infeksinya mulai dari lukanya, stadiumnya, dan sebagainya. Kemudian kita melihat bagaimana diabetes dengan food terjadi gangguan vaskularisasi problem, kemudian prevention program, dan terakhir summary. Kalau misalnya kita melihat Bapak dan Ibu semuanya bahwa populasi kita cukup tinggi gitu ya, sekitar 28,8 juta. Ini di tahun 2003 saya ambil, dan ini merupakan populasi terbesar di seluruh dunia. Cukup tinggi Bapak dan Ibu populasi kita di Indonesia. Dan kita di Indonesia ada sekitar 3.112 hospital dan 10.292 primary health care atau puskesmas. Angkanya cukup tinggi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita melihat angka puskesmas dan hospital di rumah sakit. Kalau misalnya kita melihat perkembangan diabetes, otomatis Indonesia cukup signifikan. Tercatat bahwa paling tinggi untuk angka diabetes di umur 15 tahun ke atas gitu ya, sebesar 20% lebih ya, itu cukup tinggi dan kita menempatin angka keempat se-Asia Tenggara. Dan artinya rumah sakit dan puskesmas tentunya harus mampu menyediakan layanan untuk pasien dengan diabetes, baik dengan luka maupun dengan tanpa luka. Yang harus dilakukan untuk puskesmas itu harus menyediakan nih bagaimana nanti kalau misalnya
awareness tentang bagaimana pengendalian diabetes, pencegahannya. Karena semuanya dimulai dari awal terlebih dahulu gitu sebelum terjadinya diabetes. Apa yang dilakukan? Pertama, bagaimana melakukan screening kaki diabetes. Apakah faktor risikonya terjadi ya risiko rendah, tinggi, atau sangat berisiko terjadinya luka kaki diabetes. Dan ini penting sekali sebagai promosi pencegahan agar tidak terjadi luka kaki diabetes bahkan sampai infeksi dapat tertangani sejak dini. Dimulai dengan bagaimana kita melakukan awareness dan edukasi. Dan secara preventif, kita melakukan pertama pengecekan kaki, status vaskularisasinya, ya, kemudian cek faktor risikonya. Ada beberapa guideline yang mengatakan bahwa bisa menggunakan inlow 60 second, itu cukup gampang dilakukan untuk melihat faktor risikonya pada pasien-pasien dengan risiko kaki diabetes. Dan ini menjadi satu permasalahan baru di komunitas. Karena kalau misal kita melihat, pemerintah sudah mengeluarkan eh, peraturan baru tentang pencegahan penyakit tidak menular, salah satunya diabetes, yaitu tentang tindakan preventif. Prolanis salah satu menjadi ajang untuk mencegah kaki diabetes. Nah, sebaiknya di Prolanis dapat diketahui nih bagaimana tenaga kesehatan dapat melakukan pencegahan kaki dengan cara prevention, melakukan pemeriksaan kaki sederhana, tahu bahwa resiko kakinya, otomatis masyarakat lebih aware bagaimana cara pencegahan kaki diabetes agar terjadi luka dan bahkan tidak terjadi infeksi. Dan di hospital seyogyanya menjadi satu model kalau misalnya tidak bisa tertangani dengan baik di rumah sakit, dapat dirujuk di hospital dan dapat melakukan atau dapat eh, eh, apa berkolaborasi bersama atau multidisciplinary baik dari tim perawatnya, kemudian dokternya, kemudian eh, nutrisinya, kemudian eh, rehab mediknya ini menjadi satu model yang baru. Sebenarnya model multidisiplin ini di luaran sana, kemarin baru saya ketemu sama beberapa profesor Gary Silbert itu mengatakan bahwa rumah sakit itu bisa mendirikan suatu unit dapat menangani pasien-pasien dengan diabetes. Otomatis tidak terjadi infeksi dan lukanya pasti tertangani dengan baik. Dan tim ini bekerja sama. Semua tenaga kesehatan profesional ikut andil dalam penanganan luka kaki diabetes. Kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, Indonesia cukup luas sekali gitu ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, ada 38 provinsi. Kalau misalnya kita ngelihat luasnya Indonesia, gitu ya Bapak dan Ibu, apakah sama perawatan luka kaki diabetes di ujung Sumatera ya, atau di Sabang dan di Merauke? Pasti akan berbeda ya. Karena satu tempatnya yang jauh ya, di Merauke dan di ujung Sumatera gitu ya atau di ujung Borneo atau Sulawesi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan juga pasti akan susah. Teman saya baru ketemu di acara kemarin Diabetes Wound Expo di Kota Bogor mengatakan bahwa kalau dia mau rujuk pasien dengan diabetes ya dengan luka butuh penanganan lebih lanjut itu membutuhkan waktu perjalanan 5 sampai 10 jam ke kota atau ke tempat fasilitas yang memadai ya rumah sakit atau puskesmas. Itu menjadi permasalahan baru gitu. Seharusnya tenaga kesehatan lainnya gitu ya dapat membantu penanganan luka kaki diabetes agar tidak jadi infeksi lebih cepat gitu. Dan diharapkan dengan Indonesia yang cukup luas dapat menjadi kontribusi ya bagi tenaga kesehatan juga otomatis dalam mencegahan kaki diabetes, angka diabetes tidak naik dan angka luka dan angka infeksi juga dapat diturunkan dengan adanya tenaga kesehatan dapat melakukan dengan baik. Ini menjadi big concern kita ya bahwa masa depan dengan perawatan luka akan terus berkembang. Karena apa? Indonesia sekarang angkanya cukup tinggi diabetes, otomatis kalau misalnya kata David Armstrong, dokter dari Eropa mengatakan bahwa 2,5%-nya dari total populasi penderita diabetes akan terjadi luka dan otomatis akan semakin tinggi ini angka luka kaki diabetes.
trennya sekarang bahwa bagaimana tenaga kesehatan ya dapat memahami ya perawatan luka yang berkembang saat ini, terutama untuk penanganan masalah kaki diabetes. Dan ini kemarin pada bulan Kalau sebelumnya saya ini ide eh, terlahir dari Abu Dhabi di Abu Dhabi Conference ya, di tahun semua ini, dokter Pak, bersama yaitu senior tentang perawatan luka graduation dan atau IT di kelulusan, graduation. perayaan kelulusan daripada program pelatihan yang ada di Abu Dhabi ini, baik untuk perawatan luka ataupun stoma. Miriplah seperti yang ada di Indonesia ya, seperti kalau ikut kegiatan FNEP itu juga biasanya ada graduation seperti ini yang biasanya itu diadakannya bersamaan dengan kegiatan conference yang ada di Indonesia. Terus if you can see bahwa yang kasih selamat itu semuanya keren banget. Masih ketutupan ya sama bapak-bapak ini. Jadi kemarin pas kita lagi menghadiri konferensi di Abu Dhabi, jadi yang di depan ini adalah dokter ya yang telah di graduation tentang perawatan luka. Mereka ada course yang dilakukan selama 1 sampai 3 bulan. Dan setelah selesai mereka dinyatakan lulus terkait dengan pelatihan perawatan luka. Dan semuanya adalah dokter. Dan yang kita harapkan gitu ya, multidisiplin ini berjalan dengan baik antara perawat dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Untuk apa? Untuk penanganan luka kaki diabetes. Karena kalau misal kita melihat penanganan luka kaki diabetes cukup kompleks dan membutuhkan tenaga kesehatan lain untuk andil ikut menangani luka kaki diabetes. Oke, Woker sendiri sudah berdiri sejak tahun 2007 ya di Kota Bogor, merupakan salah satu praktik mandiri perawat yang bergerak di 3B. Bukan bintang biasa. Kenapa saya ngomong bukan bintang biasa? Karena yang menangani borok, ya, berak, beser, itu biasanya itu perawat gitu ya Bapak Ibu. Dan katanya perawat itu makhluk yang tanpa sayap gitu, malaikat yang tanpa sayap yang mau ya menanganin pasien-pasien dengan permasalahan borok gitu ya, yang baunya seperti tikus mati ya, yang kerendam dengan air selama 1 minggu ya, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa enaknya ya aroma yang dihasilkan, atau pasien-pasien yang dengan berak gitu ya, atau pasien-pasien dengan stoma. Begitu sebelum kita lakukan perawatan, tiba-tiba keluar lagi fesesnya, atau urinnya keluar lagi fesesnya. Gitu ya. Setelah melakukan perawatan stoma, otomatis kita makan dan itu hal yang biasa. Jadi tidak ada rasa, ih, habis ngerawat itu rasanya nggak enak makan. Itu hal sudah biasa untuk, penanganan bukan bintang biasa ini atau perawatan luka, stoma, dan continence ya, atau pasien-pasien dengan beser. Karena kalau misal kita lihat beser, sekitar kita saja, dia nggak mau dikatakan beser. Dan kalau misalnya beser, pasti otomatis menjadi kualitas hidupnya pasti akan turun, ya. Karena apa? Nggak mau ngakuin bahwa dianya tuh beser, ya. Hal itu yang sering terjadi di masyarakat, gitu. Dan Woker sendiri hadir sejak tahun 2007 ya, bahwa sudah terlegalisasi bahwa satu Fasiankes menyediakan perawatan khusus untuk perawatan luka, stoma, dan inkontinensia. Sudah 17 tahun kita hadir untuk menangani pasien dengan luka, stoma, dan inkontinensia di Kota Bogor dan sekitarnya. Dan kita juga Woker Center ya, mengampu dari, Kemenkes RI ya, bahwa kita membuka pelatihan perawatan luka untuk tenaga kesehatan, baik dokter ya, kemudian apoteker, kemudian fisioterapi, dan tenaga kesehatan lainnya ya, untuk andil ikut bahwa bagaimana cara penanganan luka dengan baik dan benar, terutama untuk pasien dengan diabetes. Kalau misal dengan, kita lihat tren isunya di luar sana, lihat aja tetangga sebelah kita ya, Malaysia atau Singapura, eee, dokter, kemudian fisioterapi, kemudian ahli gizi, kemudian, tenaga kesehatan lainnya sudah aware, udah tahu gitu. Ya, terutama apoteker juga bagaimana perawatan luka secara sederhana, terutama untuk pasien-pasien untuk stadium 1 dan stadium 2 di masyarakat. Dan ini kita sudah melakukan melalui,
offline course ya atau pelatihan secara offline ya, kemudian atau bentuknya webinar ya, yang kita hadirkan beberapa narasumber. Untuk pelatihan sendiri kita sudah terrekognisi ya dari Badan Dunia Luka atau dikenal dengan WCET, World Council on Trauma Therapy Nurse, merupakan program pelatihan perawatan luka sedunia ya, kemudian kita juga diampu dengan, Kemenkes RI, dikenal dengan nama Indonesian ETNAP atau Indonesian Enteros Trauma Therapy Nurse Education Program. Program ini dilakukan selama 3 bulan. Jadi bagaimana penanganan luka, bagaimana penanganan stoma, dan bagaimana penanganan continence. Dan program ini secara keseluruhan membahas tentang insiden, prevention, penanganan, kemudian tren isu tentang teknologi, bagaimana penanganan luka dengan baik dan benar ya, kemudian stoma dan continence, dan semuanya dibahas tuntas terkait dengan evidence base bagaimana penanganan yang luka dengan baik. Otomatis pasien-pasien dengan luka kaki diabetes dapat tertangani dengan baik dan terhindar jadi lukanya infeksi, bahkan terhindar dari tindakan amputasi. Dan otomatis kualitas hidup yang diharapkan dari pasiennya pasti akan meningkat. Oke, ini saya sedikit, video tentang bagaimana, Indonesia ETNAP telah hadir selama 17 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, saya putar terlebih dahulu. Oke, kalau kita ngomong masa diabetik sendiri ya, tadi, materi sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa penyakitnya itu jangka panjang gitu ya Bapak dan Ibu ya, akan mempengaruhi tubuh, proses gula darah,
eh, yang tidak terkontrol dengan baik otomatis menyebabkan beberapa komplikasi jika tidak dikelola dengan baik. Diabetes juga dapat menyebabkan komplikasi yang serius ya, mempengaruhi berbagai bagian tubuh termasuk kaki salah satunya. Ya. Kalau misalnya kita ngomong kaki gitu ya, apakah Bapak dan Ibu pernah melihat kaki setiap hari atau mengecek kaki kita gitu ya? Atau ngecek kaki hanya buat potong kuku saja, mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali kalau misal kukunya panjang gitu ya. Terima kasih sekali lagi gitu ya. Saya ucapkan kepada kaki kita semuanya yang telah menemani kita gitu ya dari kecil sampai dengan usia sekarang, dan jagalah baik-baik kaki Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Jangan sampai terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Dan penting sekali, kenapa saya di awal tadi ngomong masalah terima kasih gitu ya pada kaki. Karena kaki menjadi, penopang hidup gitu ya, kemana-mana pasti akan ditemani dengan kaki gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngecek aware, terhadap kaki kita itu cukup, apa nama, frekuensinya cukup, cukup jarang. Tapi kalau muka tiap hari gitu ya, pasti sehari 3 kali, 4 kali pasti selalu diperhatikan dengan baik gitu ya, dicerminin, ditambahin dengan produk A, B, C untuk, menjaga kulit dengan baik gitu ya. Tapi kaki ditinggalkan gitu ya. Ini menjadi topik baru tentang bagaimana kita harus jaga kaki dengan baik. Karena kalau misal sudah terjadi diabetes ya, sudah terjadi komplikasi, otomatis kaki menjadi masalah baru ini. Karena seringnya terjadi komplikasi akibat ukus kaki diabetes. Dan kalau sudah terjadi ukus kaki diabetes atau dikenal dengan diabetic foot ulcer, menjadi permasalahan baru nih. Bagaimana penanganan dengan baik agar tidak jadi komplikasi, infeksi, atau bahkan kehilangan kaki. Ya, karena kalau misalnya kita ngelihat hampir sepertiga pasien dengan diabetes berpotensi nih ya mengalami ukus kaki diabetes selama hidup mereka. Jadi kalau misalnya ngomong selama hidup mereka, otomatis kalau misal sudah luka gitu ya, berpotensi lebih besar terjadi luka selama hidupnya. Jadi penting sekali bagaimana kita menjaga kaki gitu ya. Bapak Ibu dan jadi bagaimana kita ngerawat kaki kita agar tidak terjadi luka, khusus pada pasien-pasien dengan risiko kaki diabetes atau dengan pasien dengan normal seperti Bapak dan Ibu. Gitu ya. Salah satunya bagaimana memilih sepatu dengan baik sesuai dengan ukuran kakinya atau bentuk kakinya yang paling penting ya. Karena kalau misalnya ukuran kakinya besar ya, sepatunya kecil otomatis menjadi permasalahan baru, tergesek-gesek, menyebabkan kapalan atau kalus, menyebabkan luka nanti akhirnya. Itu menjadi permasalahan baru. Ya, terutama untuk pasien-pasien dengan kalangan penderita diabetes maupun penyintas diabetes maupun kita yang sehat juga kita harus lebih aware dengan kaki kita. Faktanya gitu ya bahwa, IDF mengatakan ya bahwa setiap 30 detik sekali ya amputasi pada kaki di seluruh dunia itu terjadi. Artinya kalau misalnya, dalam waktu 24 jam gitu ya, berapa banyak pasien yang terjadi amputasi akibat luka kaki diabetes tidak tertangani dengan baik. Jadi diharapkan ya kejadian ini dapat kita kecilkan gitu ya, dapat tertangani dengan baik ya, baik secara di hospital maupun di rumah sakit. Kalau misal kita ngelihat data ya 60 sampai 80% amputasi kaki non traumatik disebabkan oleh diabetes. Dan 80%-nya amputasi kaki diabetes didahului oleh ulkus. Dan ini cukup krusial ya bahwa penanganan diabetes tidak hanya tentang bagaimana pengelolaan, kadar glukasa dalam darahnya, tapi bagaimana dia menjaga kakinya tetap aman ya, dan, eee melalui dengan tindakan pencegahan ya, seperti lihat kakinya terlebih dahulu, kemudian ada permasalahan enggak, sepatu yang digunakan seperti apa ya, kemudian jalannya seperti apa, perawatan kaki di rumah sudah dilakukan untuk seperti apa. Dan ini menjadi satu permasalahan untuk pencegahan kaki diabetes, agar angka tersebut tidak semakin lama semakin tinggi. Kita sendiri di World Care Center, kita sudah menangani pada pasien dengan luka kaki diabetes sebanyak 85% pada tahun 2023. Dan kebanyakan yang datang ke kita adalah pasien-pasien dengan diabetes dan luka kaki diabetes. Karena kalau misal kita melihat tadi di sebelumnya ya, karena masyarakat kita belum tahu bagaimana penanganan luka secara awal sejak dini stadium 1 dan stadium 2 ya. Setelah datang tiba-tiba terjadi infeksi, kemudian ada
maggotnya atau belatungnya gitu ya, karena sudah dikasih, ramuan A, ramuan B gitu ya. Ini menyebabkan satu masalah baru. Dan ini kita edukasi bagaimana perawatan yang baik ya, mulai dari kita ngelihat proses penyembuhan lukanya untuk pasien dengan luka kaki diabetes. Kalau misal kita ngomong luka gitu ya, pasti datangnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya, sudah tumbuh, jaringan matinya gitu atau nekrosisnya, kemudian bengkak, merah, timbul radang yang cukup panjang gitu ya. Dan luka sendiri adalah merupakan kerusakan atau gangguan pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh cedera fisik, kimia, termal, ataupun penurunan imun sistem tubuhnya. Dan kalau misal kita ngelihat pada kulit ya, karena rusak nih kulit Bapak dan Ibu ya, bener ya. Nah, kalau kita ngomong sistem intokuben bahwa lapisannya itu ada 3 lapis, mulai dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini bagaimana kita mengembalikan perlapisannya kalau sudah terjadi luka. Kalau misalnya hilang lukanya di lapisan epidermis, bagaimana kita menciptakan lapisan epidermis baru dengan cepat, mulai dari proses penyembuhan lukanya yang baik dan benar. Kalau misalnya epidermisnya yang hilang, bagaimana kita mengembalikannya? Epidermisnya tambahkan dengan si dermis dan epidermisnya agar tertutup dengan baik, seperti sedia kala. Yang ini kita lakukan. Proses ini terus berlanjut tentang bagaimana kita mengembalikan si lapisan kulit ini sesuai dengan sebelumnya. Karena kalau misal kita ngomong seperti luka yang tadi kan sudah nekrosis gitu ya, otomatis ini bisa saja kehilangan si lapisannya bisa lebih dari si hipodermis bahkan sampai tulang atau tendon. Nah, ini bagaimana kita penanganan yang baik agar tidak terjadi infeksi pada pasien-pasien tersebut. Ya, kalau misal kita ngomong gitu ya, bahwa serangkaian tersebut semuanya itu adalah ada dikenal dengan nama proses penyembuhan luka. Kalau kita melihat proses penyembuhan luka adalah proses yang melibatkan beberapa interaksi dan kompleks, saling bertumbuh dari berbagai jenis sel dan biokimia, dan dipengaruhi oleh waktu penyembuhan. Beberapa jurnal mengatakan bahwa proses penyembuhan luka itu ada 3 fase, ya. Ada beberapa jurnal mengatakan ada 4 fase, ya. Yang 3 fase ini dikenal dengan nama yang pertama ada fase inflamasi, fase dan maturasi. Kalau yang keempat fase, ada fase hemostasis sebelumnya. Sebenarnya di fase inflamasi sudah juga ada fase hemostasis gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan ketiga fase ini dari proses penyembuhan luka akan berjalan sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan waktu penyembuhannya. Kalau misal sudah terjadi luka. Pada pasien-pasien dengan luka diabetes ya, karena lukanya kompleks dan menjadi kronis ya, fase ini akan jadi perlambatan. Baik fase inflamasi maupun proliferasi, ditandai dengan waktunya. Kalau misal sesuai dengan waktunya atau normalnya, fase inflamasi dapat berakhir di 0 hari ya, berawal di 0 hari, berakhir di hari ketiga sampai hari kelima. Itu sudah selesai fase inflamasi. Pada luka kronis, terutama pasien dengan diabetes, akan terjadi perpanjangan fase inflamasi. Bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 3 minggu sampai 3 bulan, atau bahkan lebih. Karena apa? Satu, karena sistem imunnya yang turun. Kemudian semakin banyak jaringan mati, nekrosis, SLAF, itu mempengaruhi dari proses inflamasi semakin lama semakin memanjang. Kemudian kalau misal fase inflamasinya belum akhir, fase proliferasi sudah muncul nih. Timbulnya pertama, mikro dasarnya sudah oke, makrofag semua mempersiapkan dasar udah oke, fase proliferasi masuk. Ditandai dengan apa? Dalam waktu 3 hari sampai 3 minggu berjalan dengan baik. Yang ditandai dengan apa? Pertumbuhan si, jaringan barunya atau granulasinya tumbuh. Kemudian epitelisasinya tumbuh dengan baik. Kemudian baru terakhir nutupnya lah fase remodeling ya, eee, dalam waktu 3 minggu sampai 3 tahun. Dan ini berjalan sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misal luka kronis terjadi perlambatan bisa karena beberapa faktor. Salah satunya faktor intrinsik maupun ekstrinsiknya sendiri, ya. Baik makanannya, kemudian oksigenisasinya, lukanya sendiri, infeksinya itu tertangani dengan baik. Maka terjadi perlambatan di fase penyembuhan luka. Dan kita sebagai perawat luka ya, bagaimana fase ini berjalan dengan baik.
Artinya apa? Kalau misal terjadi lukanya nekrosis, bagaimana dievakuasi terlebih dahulu dan fase ini pasti akan berjalan dengan waktunya. Dan kita tinggal mengikuti dan menciptakan fase ini dalam berjalan dengan baik. Oke, kalau misal kita ngelihat gitu ya, tadi ya, balik proses penyembuhan luka akut dan luka kronis gitu ya. Kalau misal luka akut, otomatis sesuai dengan waktunya gitu ya. Dalam waktu 21 hari dia sudah sembuh full, tapi luka kronis pasti akan terjadi permasalahan seperti ini ya. Ini contohnya luka kronis ya, ditutup dengan biasa saja gitu ya. Kemudian kita lihat nih yang jalan-jalan Bapak dan Ibu ya, yang ini jalan-jalan. Sudah ada, makhluk hidupnya ya, mungkin karena di rumahnya dia, dibiarkan terbuka menyebabkan infeksi pada pasiennya, dan menimbulkan bau yang enak sekali gitu ya. Nah, ini banyak ya, tuh berkembang dia. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita, khusus untuk luka kronis. Biasanya tangannya tidak baik. Oke, yang kita lakukan kalau misalnya ketemu dengan jaringan mati warna hitam, bagaimana kita dapat merubahnya menjadi warna kuning, kemudian berubah menjadi warna granulasi atau red, kemudian berubah menjadi pink. Wound healing continuum menjadi parameter yang paling gampang dilakukan untuk tenaga kesehatan, ya. Untuk melihat, eee apa namanya, kunci dalam perawatan luka gitu ya. Jadi kalau misal ketemu luka warna merah gitu atau bergranulasi, jangan sampai kita rawat nanti berubah menjadi warna kuning atau selaf atau berubah menjadi nekrosis gitu ya, atau warnanya menghitam seperti video sebelumnya warnanya menghitam. Yang ini kita lakukan awareness bagaimana cara perawatan luka dengan baik, dengan benar, dengan wound healing continuum ini. Selain dari fase penyembuhan tadi. Kalau misal kita ngelihat fase penyembuhan, otomatis mempengaruhi juga dari wound healing continuum, ya. Kalau misal sudah sembuh, otomatis terjadi epitelisasi atau warnanya pink, otomatis sudah berjalan dengan fasenya dan terakhir lukanya menutup, ya, secara sempurna dengan warna yang pink. Jangan sampai nanti kita rawat gitu ya, warna pink, tiba-tiba rusak lagi, berubah jadi warna merah, rusak lagi ya, karena pakai kasa gitu ya, kemudian berubah jadi kuning dan bahkan berubah menjadi hitam. Nah, dan menjadi terakhir infeksi seperti video sebelumnya untuk pasien dengan luka kaki diabetes. Kalau kita ngomong luka kronis gitu ya, salah satunya ulkus kaki diabetes ya, itu sangat rentan terhadap infeksi dan penting kita ya bagaimana cara mendiagnosis yang akurat dan tepat untuk mengelola infeksinya. Kalau kita ngelihat lagi dari, Advanced Wound Care tahun 2023 ngomong bahwa wound kronis itu impact terhadap kualitas hidup pada pasien tersebut otomatis cukup tinggi sekitar 2,5% dari total keseluruhan gitu ya. Dan bagaimana pasien dengan infeksi gitu ya, pasien dengan diabetes salah satu menggunakan teknologi dapat tertangani dengan baik lukanya. Otomatis lukanya yang seperti dilakukan ini ya, ini salah satu teknologi yang ada di kita dikenal dengan lower ultrasound frekuensi untuk mengangkat jaringan, minimal pain, minimal bleeding, dan pastinya nyaman saat kita dirawat. Oke, karena luka kronis beberapa data mengatakan 90%-nya akibat adanya biofilm ya, atau lapisan bakteri yang melindungi di atas luka menyebabkan proses penyembuhan tadi tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu teknologi diperuntukkan ya atau digunakan salah satunya untuk mengendalikan tadi tuh. Ya, ini pasien dengan kaki diabetes ya ada gangguan masalah vaskulitisasi, kita lakukan mengangkat jaringan mati dengan cara lower ultrasound frekuensi atau hydropressure.
Oke, kadang-kala kalau misal kita ngelihat luka kaki diabetes seperti ini ya, Bapak dan Ibu, jaringannya sudah oke sebenarnya ya, ada granulasi sudah tumbuh, artinya fase proliferasi sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan ini kita pertahankan dengan baik, kita support bagaimana fase proliferasi ini terus berlanjut dan si jaringan mati dapat kita evakuasi dengan baik. Nah, teknologi ya, itu salah satu model ya atau adjunktif terapi tambahan yang diperlukan untuk membantu proses penyembuhan lebih baik lagi. Dan ini salah satunya kita gunakan di Woker sendiri. Nah, etiologinya ya, bahwa pasien dengan luka kaki diabetes itu salah satunya akibat adanya neuropati, iskemi, dan neuroiskemi gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat, "Bu, terasa nggak nih kakinya pas kita pencet?" gitu. Oh, nggak ada rasa sekali ya. Nggak ada rasa saat kita lakukan palpasi, kemudian nggak ada rasa kebas sama pasiennya, itu akibat neuropatinya sendiri. Atau adanya iskemia, merupakan kematian jaringan ya, biasa pada pasien-pasien dengan adanya gangguan ya, pada vaskularisasinya atau ada keduanya. Dan ini, pada pasien kita gitu ya, setelah kita cek gitu ya, pasiennya kok, kakinya baal gitu, nggak enak, terasa tebal gitu ya. Pas kita cek ternyata, pasien tersebut ya ada, eee eee, abses gitu ya yang terjebak di dalam kakinya. Ini kita coba untuk membantu mengeluarkan si eksudatnya tersebut. Nah, yang datang ya luka kronis ya, Bapak dan Ibu yang di tempat kita kebanyakan seperti ini gitu ya. Mulai dari diabetik ya, diabetic foot ulcer akibat neuropatiknya atau pasien-pasien dengan peripheral artery disease atau pasien dengan gangguan deformitas. Ya, itu sering terjadi pasien-pasien dengan luka kaki diabetes ya, karena perubahan bentuknya yang sudah berubah yang menyebabkan risiko luka kaki diabetes. Dan ini cukup tinggi kasusnya ya. Di kita tadi sekitar 85%. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, bagaimana cara penanganannya gitu ya? Apakah, ini contohnya di depan gitu ya, yang sudah dilakukan amputasi ya di hospital ya, kemudian terjadi, reinfeksi lagi ya, karena kadar gula darahnya tinggi, ada beberapa faktor gitu yang menyebabkan resiko infeksi semakin lama, tidak sudah gitu ya. Ini harus dirawat dengan baik gitu ya. Bagaimana cara perawatannya gitu ya? Dan ini kita bahas, nanti bagaimana cara perawatan dengan baik. Nah, kalau kita ngomong masalah infeksi gitu ya, bahwa infeksi itu adalah holistik dan kolaboratif. Jadi kita juga tidak berdiri sendiri gitu ya untuk penanganan infeksinya. Kalau di kita tuh ada hospital yang bekerja sama ya, salah satunya ada Rumah Sakit, Melia Cibubur. Jadi kalau misal tuh pasien dengan diabetes itu butuh penanganan sistemik, itu kita langsung rujuk ke sana dan kita kolaborasi multidisiplin, artinya sistemiknya dikerjakan oleh ahlinya, perawatan luka juga kita ikut andil untuk penanganannya. Jadi, 2 sistem ini bekerja sama untuk mengelola pasien dengan diabetes. Upayanya apa? Untuk mencegah, mendiagnosis, dan menilai dan manajemen infeksi pada luka kaki diabetes. Karena kalau kita ngomong masalah, kolaborasi tidak putus ya, terhadap pasien dan caregiver atau keluarganya. Biasanya dalam mengambil keputusan perawatan, keluarga itu diikutkan ya. Kalau misalnya tidak diikutkan otomatis menjadi masalah baru, takutnya nanti jadi, di akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari keluarga, menjadi kecacatan fisik gitu ya. Bahkan mengalami masalah psikososial pada si pasiennya maupun si keluarganya. Oke, kalau misal kita ngelihat infeksi wound ya, katanya kalau misal ngomong wound infeksi adalah kondisi mikroorganisme yang berkembang ya, seimbang dari mempengaruhi dari si manusianya. Dimulai dari lukanya yang tidak terawat dengan baik. Salah satunya karena, gangguan si wound healing prosesnya atau respon imun tubuh si pasiennya sendiri yang tidak adekuat menangani pasien dengan infeksi.
dalam penanganan masalah mikroorganisme ini atau mikroorganisme burden ini ya atau beban luka ini ada beberapa stadium sebelum jadinya lukanya infeksi. Ya, stadium ini dikenalkan oleh International Wound Infection Institute atau UAI mulai tahun 2016, sekarang tahun 2002 udah keluar yang baru guideline-nya. Ini ngelihat nih, oh pasien ini pasiennya mengarah ke infeksi bukan ya, dilihat dari beberapa proses ya, ada tahapannya gitu ya. Mulai dari lihat dari dasar lukanya, sekitar lukanya, eksudat yang dikeluarkan ya. Ini eh, sesuai dengan IWII gitu ya, tahapannya mengarahnya kemana nih lukanya. Gitu. Nah, tahapan ini gitu ya. Nah, ini WI ya, Bapak Ibu bisa akses di Wound Infection Institute. Ini gratis ya. Bahwa luka itu dilihat dari beban lukanya ya atau jumlah mikroorganisme dalam suatu jaringan ya. Kalau misalnya lebih dari 10 pangkat 3 gitu ya, jumlah si bakterinya otomatis ini sudah mengarah ke infeksi. Tapi kalau sebelum 10 pangkat 3 atau bahkan lebih itu ada beberapa tahapannya sebelum jadi infeksi. Mulai dari kontaminasi, kolonisasi, lokal infeksi ya dibagi menjadi 2, kemudian spreading infeksi baru sistemik infeksi. Nah, untuk pasien-pasien dengan kontaminasi ya, bahwa mikroorganismenya sudah muncul gitu ya, tapi tidak mempengaruhi dari sudah ada tapi tidak mempengaruhi terhadap manusianya gitu ya. Jadi proses penyembuhan lukanya tuh nggak ada masalah gitu ya, tinggal diobservasi, kemudian hostnya atau manusia juga tidak ada masalah atau tidak ada reaksi terhadap si mikroorganismenya. Kemudian tidak tertangani dengan baik dikontaminasi ya. Kemudian mikroorganismenya atau beban lukanya itu berkolonisasi, membuat kolon-kolon kecil gitu ya. Sudah mulai berkembang ya, bertumbuh ya karena membuat kolon-kolon kecil tapi belum muncul reaksi terhadap manusianya. Kalau sudah kolon kecil, kemudian masuk ke lokal infeksi ya, sudah muncul kolonnya sudah makin berkembang, sudah semakin tebal, semakin banyak, baru muncul reaksi terhadap manusianya berupa adanya lokal infeksi, adanya inflamasi, kemerahan, bengkak, kemudian penurunan fungsi lainse, merah ya, nyeri ya, hangat itu baru muncul di lokal infeksi. Artinya sudah mulai eh, reaksi terhadap si manusianya. Kalau dari luka, kita bisa melihat untuk luka-luka kronis misalnya ada perdarahan, kemudian ada granulasinya, jaringannya cukup rapuh, kemudian ada hipergranulasinya, eksudatnya semakin banyak, ini salah satu bentuk dari luka infeksi. Atau hangatnya kemerahan semakin lama semakin memanjang, ya itu bentuk yang kedua dari luka infeksi. Kalau tidak tertangani dengan baik akan berubah menjadi spreading infeksi. Contohnya pada pasien-pasien dengan selulitis, kemerahan yang indurasi cukup tinggi gitu ya, spreading si eritemanya ya. Kemudian adanya limfagenitis atau adanya lukanya semakin lama semakin rusak, ini mulai ke spreading infeksi. Kalau tidak tertangani dengan baik baru mengarah ke infeksi. Nah, dari IWI ini menjelaskan bahwa bagaimana kita penanganan luka sebelum terjadi si infeksi sudah kita tanganin dengan beberapa teknologi atau modern dressing ya, atau dikenal dengan antimikrobial untuk menurunkan angka si infeksi tersebut. Otomatis tidak terjadi infeksi nantinya. Nah, kalau misal luka kontaminasi gitu ya, munculnya ya tidak ada reaksi terhadap hostnya atau manusianya signifikan ya, dan tidak ada penundaan dalam proses penyembuhan lukanya. Secara klinisi diamatin. Jadinya apa? Kalau misalnya ketemu luka jatuh, kemudian luka kecelakaan ya, bagaimana tenaga kesehatan dapat membersihkan dengan baik. Artinya apa? Jangan sampai si kontaminasi dari benda asing itu masih tertinggal di dasar luka menyebabkan si infeksi, wound infeksi kontinum ini bertambah tingkatannya menjadi kolonisasi ya. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana kita mengevakuasi semuanya ya, bersih dasarnya, kemudian kita tutup lembab ya, agar proses si fase penyembuhan berjalan dengan baik ya. Biarkan tubuh sendiri yang membantu. Nah, ini kontaminasi seperti itu Bapak dan Ibu.
Jadi cukup dibersihkan dengan baik, tidak ada sisa-sisa puing-puing dari benda asing, kemudian tutup lembab ya selama 3 hari nanti proses fase penyembuhan akan berjalan dengan waktunya. Kontaminasi bentuknya ada mikroorganisme sudah berasumsi gitu ya, diasumsikan sedang mengalami proliferasi, ya sudah membuat kolon-kolon gitu ya, namun tidak ada reaksi terhadap si manusianya atau si host-nya, ya. Kalau misal kita ngelihat dari proses penyembuhan luka, ini tidak ada penundaan dari proses penyembuhan luka, masih berjalan dengan baik, ya. Dapat kita lakukan perawatan juga dengan baik. Kalau misal sudah kolonisasi, ada beberapa konsentrasi yang mengatakan bahwa kalau luka sudah kolonisasi, boleh ditambahkan dengan gentle antiseptik untuk membantu menghancurkan ikatan koloninya pada si beban lukanya atau mikroorganismenya. Gentle antiseptik sendiri yang digunakan adalah bahannya yang aman digunakan, kemudian tidak menyebabkan toksik ya, atau mutagenik atau karsinogenik pada si lukanya. Otomatis tidak mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Jadi beberapa yang disarankan ya dari beberapa jurnal dan konsensus seperti bahan isinya seperti PHMB atau polyhydroxy methylbiguanide atau bentuknya isinya ada HOCl, hipoklorit asid, atau bentuknya octanidine dichloride ya. Itu bentuk dari gentle antiseptik yang aman digunakan gitu ya dan tidak mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Otomatis prosesnya juga aman digunakan. Tidak merusak dari fase penyembuhan luka itu sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya ada infeksi lokal. Berarti kalau misal sudah adanya infeksi lokal, salah satunya ada tahapan mikroorganisme yang sudah timbul ya, sudah berkembang dengan baik, sudah banyak, mungkin kemudian menimbulkan respon terhadap si manusianya. Ya, salah satu tadi adanya respon inflamasi gitu. Respon inflamasi untuk si manusia juga berbeda ya, karena dia ada 2 tipe, ada overt dan ada covert ya, dilihat mulai dari si, tepi luka maupun kulit sekitar lukanya. Ini contoh sekitar ya, adanya, terowongan gitu ya, lebih dari 2 sentimeter ya, atau dilihat dari si warna dasar lukanya sudah berkembang dengan baik gitu ya, kemudian warna dasar lukanya eksudata mulai berubah dari seros menjadi purulen misalnya. Kemudian ada infeksi luas atau spreading infeksi ya. Ini jaringan infeksi atau invasi oleh mikroorganisme yang inefektif yang telah menyebar lebih dari 2 sentimeter dari luka. Artinya kalau misalnya ini lukanya gitu ya, ini luka, kemudian kulit sekitarnya lebih dari 2 sentimeter jadi kemerahan ya, lebih dari kemerahan, eritemanya yang meluas atau mengindorasi. Ini sudah masuk ke infeksi meluas atau spreading infeksi. Otomatis mikroorganisme juga berkembang biak dan menyebar ke tingkat di mana ada tanda gejala yang meluas ya. Ditandai dengan apa? Kemerahan terus-menerus gitu ya, dan mulai muncul eksudatif ya, eksudatnya berlebih, kemudian muncul yang bentuknya berubah dari purulen ya lebih kental, kemudian muncul tanda bau. Itu sudah muncul dari si infeksi meluas atau infeksi lokal. Spreading infeksi, maaf. Kemudian baru kok tidak tertangani dengan baik, di situ muncul namanya infeksi sistemik atau sistemik infeksi gitu ya. Mikroorganismenya sudah menyebar ke seluruh tubuh ya, karena melalui dari vaskularisasi atau limfatik ya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Menimbulkan respon terhadap host, otomatis mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Ya, merah keseluruhan, hangat gitu ya. Kemudian nyeri pasiennya, kemudian eksudatnya berlebih ya, eksudatif ya. Kemudian pas saat dikeluarkan bentuknya sudah berubah atau muncul adanya tanda krepitasi ya, sudah muncul. Kita lihat lukanya cukup kecil gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini cukup kecil lukanya, tapi pas waktu kita assess lagi ternyata ini sudah masuk ke sistemik infeksi. Ya, penting sekali ya Bapak dan Ibu bagaimana kita mendeteksi sejak dini ya, khusus bagian infeksinya agar, pengobatannya tepat, otomatis meningkatkan kesembuhannya. Ya kalau misal kita ngelihat hemat biaya otomatis akan mempengaruhi kalau sudah tertangani dengan baik.
Jurnal mengatakan tahun 2023 tentang biaya yang dikeluarkan untuk penanganan pasien dengan infeksi. Itu sekitar, eee, 200 sampai, 4.500 200 sampai 4.500 ya USD gitu ya untuk penanganan si infeksi khusus pasien dengan luka kaki diabetes. Otomatis kalau sudah kita deteksi sejak dini, oh ini tahapannya sudah di, lokal infeksi. Kita harus tangani lokal infeksinya biar tidak berkembang ke sebelum infeksi. Otomatis akan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh si pasiennya. Otomatis meningkatkan nih kesadaran ya. Oh nih kalau misal nggak tertangani dengan baik, bahayanya pasti akan menyebabkan akhirnya kematian ya, karena infeksi tidak tertangani dengan baik menyebabkan sepsis dan sebagainya, kegagalan organ, bisa menyebabkan ya. Ini salah satu pasien dengan luka akut ya, jatuh di kita, atau pasien dengan karbunkel. Sakit banget nggak Bu? Nggak berasa malah. Kempes gitu. Tadinya iya sakit, meriang aja. Setelah dikeluarin lebih enak. Lebih enakan. Oke, ini kita lakukan autolisis abdomen. Ini biar tubuh memisahkan jaringan mati dengan jaringan sehatnya. Yang baru kita eliminasi jaringan yang tidak dibutuhkan seperti jaringan mati atau eksudatif yang terdapat pada si dasar luka. Sebenarnya tubuh sudah dibuat oleh Tuhan itu cukup luar biasa, karena tubuh sendiri kalau misal ada sesuatu yang tidak enak gitu ya, ada patogen yang masuk pasti mengeluarkan respon ya, salah satunya juga luka. Ya, kalau misal sudah ada luka akan mengeluarkan eksudatif, kemudian akan memisahkan jaringan baik dan jaringan sehat. Ini merupakan suatu konsep dari pengangkatan jaringan mati dikenal dengan nama autolytic debridement. Itu tubuh sendiri menghilangkan atau mengeliminasi jaringan mati yang dibantu oleh enzim proteolitik yang dikeluarkan oleh ya. Untuk pendekatan secara holistik ya, kolaboratif itu penting dalam upaya pencegahan, diagnosis ya, dan penilaian pasien dengan isi infeksi untuk manajemen lukanya. Dan kolaborasi dengan pasien dan caregiver itu penting ya, untuk mengurangi dampak fisik ya, psikososial ya, dari si pasien, terutama untuk luka infeksi. Yang dikeluarkan semuanya. Salah satu bentuk pasien dengan infeksi. Ini aromanya cukup sedap sekali Bapak dan Ibu ya, kalau melihat pasien seperti ini. Nah, bagaimana manajemennya gitu ya. Nah, salah satunya kita membuat tata laksana ya pada pasien dengan ulkus sakit diabetes ya. Kita bentuknya ada 3 perawatan ya untuk pasien dengan ulkus sakit diabetes. Pertama kita cek terlebih dahulu pasiennya ya. Permasalahannya apa, kita cek ada luka atau tidak. Oh, kalau misal tidak ada luka, kita lakukan secara preventif ya. Bagaimana kita ngecek kakinya secara keseluruhan, kemudian kita cek vaskularisasinya menggunakan ankle brachial pressure index ya. Kemudian kita cek alas kaki yang digunakan, baru kita lakukan namanya diabetic foot spa medic. Jadi kita lakukan perawatan kaki secara sederhana. Kemudian nanti pasien bisa melakukan di rumah. Nah, kalau misalnya pas kita cek, oh ternyata ada permasalahan baru nih, gula darahnya naik atau tinggi, berarti kita anjurkan untuk ke Fasiankes ya, atau rujuk ke dokter ya untuk penanganan si kadar gula darahnya ya. Kemudian nanti setelah kita screening ya, kemudian kita lihat faktor risikonya, dia harus datang berapa minggu sekali. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali ya, 1 bulan sekali sesuai dengan faktor risikonya setelah kita cek. Kemudian baru kita edukasi, mulai dari alas kaki yang digunakan, kemudian di rumah dia harus ngapain aja ya, kemudian edukasi tambahan-tambahan lainnya yang dibutuhkan.
Kalau pasiennya keluhkan, oh saya punya luka nih, lukanya di kaki sudah 3 bulan gitu misalnya, mengeluarkan bau yang nggak enak, kemudian nyeri, nah berarti kita lakukan perawatan ya, kita lakukan perawatan nanti kita scoring. Scoring ini nanti kita menggunakan namanya ada scoring Winner Skill Score, ini scoring yang kita gunakan untuk gunanya untuk melihat faktor penyembuhannya. Jadi kita bisa prediksi, oh kalau ketemu luka seperti ini ya, sesuai dengan kondisi lukanya berapa lama sembuhnya. Itu kita bisa scoring-kan di Winner Skill Score tersebut, ada scoring-nya. Kemudian kita lakukan perawatan luka ya, dan kita jelaskan kepada, pasiennya dan keluarganya bahwa luka seperti ini kita membutuhkan persiapan terlebih dahulu ya. Untuk prosesnya itu 12 sampai 20 minggu untuk proses penyembuhannya. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kalau misal ketemu warnanya hitam atau warnanya kuning atau ada jaringan nekrosis, kita membutuhkan kita siapkan terlebih dahulu dasar lukanya. Butuh waktu 2 sampai 4 minggu, kita jelaskan kepada pasien seperti itu atau keluarganya. Nah, kalau sudah hilang jaringan matinya, sudah terevakuasi, udah muncul granulasinya ya di fase proliferasi tadi, itu membutuhkan waktu 3 minggu, menuju epiteliasi kita membutuhkan, 2 minggu, kemudian kita cek perbaikan sistemiknya, ada infeksi enggak, kemudian gula darahnya tinggi enggak, nutrisi yang dikonsumsi oke enggak, makannya aman enggak, minumnya oke enggak, itu selama 3 minggu. Dan kondisi ini itu tidak, bersifat berurutan. Artinya kalau misal ketemu pasien hari ini, oh gula darahnya tinggi nggak kita kontrol, enggak seperti itu. Hari itu juga langsung kita kontrol. Dan SOP ini sudah kita lakukan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian selanjutnya apalagi, lakukan edukasi gitu ya. Edemanya, alas kaki yang digunakan, kemudian kita tambahkan adjunctive terapi dan edukasi. Untuk perawatannya sendiri ya, kita menggunakan konsep teamwork management, ini sebuah framework konsep ya dikeluarkan oleh, Driver et al. Bahwa konsep ini bisa dipakai mengelola pasien dengan luka kronis, tidak hanya diabetes saja. Di mana T sendiri bagaimana kita mengevakuasi, jaringan tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian I sendiri bagaimana kita mengendalikan infeksi dan inflamasi, yang kita kendalikan adalah si bioburden-nya ya dari lukanya. Kemudian M-nya sendiri ada moisture balance, bagaimana kita menjaga kondisi luka yang tetap lembab agar proses, pembentukan jaringan baru angiogenesis itu terjadi dengan baik ya, dengan cara ditutup rapat secara oklusif dan ada epithelial advancement atau edge epitelnya dapat terjaga kulit sekitar lukanya agar proses epiteliasi berjalan dengan baik. Itu yang kita lakukan untuk manajemen perawatan lukanya. Kalau misalnya implementasinya kita menggunakan 3M. 3M sendiri adalah mencuci luka, ya, membuang jaringan mati dan memilih topikal sesuai dengan kondisi luka. Ini selama kuratif kita lakukan hal seperti ini sampai pasiennya sembuh, gitu. Kalau misalnya sudah sembuh, dia harus datang lagi nggak? Iya, harus datang lagi untuk dilakukan rehabilitatif. Karena banyak sekali pasien-pasien dengan pasca luka setelah 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan sembuh, pasti akan terjadi luka baru. Karena apa? Tadi tuh, fase penyembuhan di maturasi ya, berlangsung 2 sampai 3 tahun. Artinya selama seumur hidup pasti akan risiko terjadi luka. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan kaki pada pasiennya ya, untuk melihat, kelainan, kemudian ada inflamasi enggak, kemudian dilakukan pemeriksaan kaki, kemudian kita lakukan namanya diabetic foot spa untuk pasien-pasien rehabilitatif. Atau pasien dengan luka diabetes yang sulit sembuh akibat satu faktor, eee usianya yang tidak muda lagi gitu ya, dan lukanya sulit sembuh khusus pasien-pasien dengan, pressure injury yang tirah baring gitu ya, lama dengan usia yang tinggi kemudian dipakai beberapa alat medical device lainnya, otomatis kita lakukan dengan secara paliatif gunanya untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Yang kita lakukan adalah bagaimana perawatan lukanya tidak menyebabkan, efek baru dari si keluarganya atau dari si pasiennya sendiri. Nah, ini contoh pasien dengan diabetes gitu ya, yang datang, eee, ke, beberapa teman praktek mandiri kita, ya.
Kalau kita ngelihat proses perawatan kalau di luaran internasional gitu ya, teman atau tangga kita, K1 tidak dipergunakan lagi untuk perawatan luka. Secara langsung nempel, pada dasar lukanya, karena akan merusak, jaringan, otomatis saat kita buka menyebabkan trauma ulang, otomatis fase penyembuhan luka pasti akan berulang terus-menerus, menyebabkan proses penyembuhan luka lebih lama lagi, dan mempengaruhi si kualitas hidup si pasien itu sendiri. Oke. Sebelum kita, lakukan perawatan, yang pertama harus kita lakukan pengkajian ya. Di sini, lakukan pengkajian yang dikeluarkan oleh WUN Internasional ya, ini tahun 2017, ini masih, valuable ya, masih oke digunakan. Yang pertama kalau kita kaji luka, bagaimana kita mempersiapkan dasar lukanya. Ya dasar lukanya berarti kita kalau misal ada jaringan mati, bagaimana kita, me-remove ya jaringan tidak dibutuhkan tubuh dengan cara debridement. Banyak sekali cara debridement yang bisa digunakan. Salah satunya bisa menggunakan dressing ya, atau bahan balutan luka ya untuk dasar lukanya biar cepat hancur dan dapat kita evakuasi. Kemudian, yang kedua adalah, wound age-nya, tepi lukanya, ya. Tepi lukanya bagaimana nanti si jaringan epitheliasi berjalan dengan baik, ya. Apa yang kita manage ya, plan-nya. Yang pertama exudated tangan dengan baik, ya. Jadi nggak ada, jaringan mati di sekitarnya, granulasinya oke, kemudian offloading atau kakinya dipertahankan dengan baik agar tidak terjadi tumpuan atau tekanan yang berlebihan saat dia berjalan. Kemudian yang ketiga adalah periwound. Jadi nggak hanya muluk, oh perawatan luka hanya, lukanya saja, tapi kulit sekitar luka harus diperhatikan, ya. Karena salah satunya adalah bagaimana kita melindungi kulit sekitar lukanya agar aman, agar tidak terjadi luka baru, gitu. Kan nggak enak gitu ya Bapak dan Ibu bahwa sudah luka, muncul luka baru ya, luka di atas luka kan cukup, menyakitkan gitu ya. Dan ini yang kita lakukan secara pengkajian ada 3 ya, wound bed, kemudian wound age-nya, kemudian ada periwound-nya. Kemudian, penting sekali sebelum sebelum ngerawat luka harus dicuci. Nah ini paling, krusial gitu kalau misal masalah pencucian luka gitu ya. Ini jurnal terbaru tahun 2020 yang dikeluarkan oleh, Journal of Wound Care ya. Ini bagaimana Bapak Ibu melakukan pencucian luka untuk mengurangi terjadinya infeksi pada pasien dengan luka kaki diabetes maupun luka, eee kronik lainnya ya. Mulai dari cuci luka terlebih dahulu ya, kemudian setelah cuci kemudian kita lakukan debridement atau mengangkat jaringan matinya, kemudian baru dicuci ulang, baru diaplikasikan dressing tambahan. Dan kondisi ini ya, pencucian ini harus dilakukan secara repetitif, regularly, kemudian frekuensi dan necessary. Artinya apa? Sebelum kita lakukan penutupan, kita harus cuci terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pengangkatan jaringan, kita cuci terlebih dahulu. Untuk apa? Mencegah pembentukan biofilm lebih banyak lagi. Kan tadi itu bioburden salah satunya ya, nah itu dapat kita hilangkan saat kita melakukan pencucian luka. Prinsipnya ya, cucian luka itu yang pertama, cucilah luka dan sekitar lukanya ya, ini prinsipnya. Jadi cuci luka sekitar luka terlebih dahulu, baru lukanya untuk menghindari rekontaminasi. Kemudian baru kita lakukan pengangkatan jaringan kalau misalnya ada jaringan mati atau pengangkatan biofilm atau beban lukanya yang sudah mulai matur gitu ya, menyebabkan lapisan yang mudah terlihat. Kemudian baru kita cuci ulang lagi sekitar lukanya semuanya, baru kita lakukan penutupan lukanya. Ya. Oke. Mencuci luka adalah kondisi gitu ya, me-remove ya surface kontaminasi bakteri gitu ya, atau remains dari previous dressing atau dressing sebelumnya, mulai dari dasar luka dan kulit sekitar luka. Itu yang kita lakukan dalam mencuci luka. Kenapa harus cuci gitu ya pertanyaannya. Yang pertama, reduce bakteri load. Jadi ada bakteri di sininya harus kita hilangkan. Jadi cucinya seperti apa? Seperti kita mandi gitu Bapak Ibu. Kalau ibu mandi, bapak dan ibu mandi kan nggak mungkin pakai satu jari gitu ya, disiram air aja gitu ya, bener nggak?
Nah, ini sama seperti luka gitu ya. Jadi cuci luka tuh harus menggunakan air gitu ya. Air yang digunakan adalah air non toksik gitu ya, atau gentle antiseptik dan menggunakan sabun. Sama seperti kita mandi. Ya, mulai dari tepi terlebih dahulu, kemudian baru dari dasarnya setelah tepinya bersih. Ya, kemudian apa? Merimove sisa dari nekrosis atau wound debris ya. Kemudian eksudatif ya, sekitar lukanya yang ada eksudatnya yang tertampung gitu ya. Kemudian mengurangi bau ya. Saat kita melakukan asesmen juga terfasilitasi dengan baik karena sudah terekspos ya, sudah bersih semuanya jadi nggak bias saat kita melakukan asesmen. Kemudian kalau misal kita melakukan, swab spesimen ya atau biopsi itu, dapat lebih akurat gitu. Nah kalau misal sudah cuci seperti ini, bau nggak Pak badan Ibu lukanya? Wangi ya? Seperti kita lah kalau misalnya habis keluar dari pagi sampai siang, bau asam gitu ya, bau ketiak ya, asam, setelah mandi seger, wangi. Nah seperti luka juga sama. Jadi setelah dicuci bau pasti akan hilang. Otomatis salah satunya mikroorganisme sudah terfasilitasi hilang saat kita melakukan pencucian luka. Sampai benar-benar bersih, sampai keset seperti kita mandi. Ya. Kalau kita mandi kan sekitar 1 jam gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya ada yang 1 jaman gitu. Jadi sama seperti itu. Setelah itu dihandukin gitu ya. Jadi dikeringkan dulu sekitar lukanya. Ya, kemudian lukanya kita keringkan ya. Kemudian baru kita lakukan asesmen yang 3 tadi. Mulai dari dasar lukanya, kemudian kulit sekitar lukanya ya atau periwound dan edge-nya atau tepi lukanya kita lakukan pengkajian. Jadi kalau misal sudah dicuci lebih enak kita lakukan pengkajian luka. Jadi tidak bias gitu. Oke. Ada beberapa teknik juga dalam pencucian luka, salah satunya bisa menggunakan lower ultrasound frequency. Kenapa pakainya lower ultrasound frequency? Karena salah satunya karena ada tekanan ada ultrasonnya dengan frekuensi yang 20 sampai 60 MHz dihasilkan, dia dapat mengdisrupt biofilm, mikroorganisme, kemudian ada tekanan airnya yang digunakan akan merangsang si jaringan mati lebih cepat terangkat ya dalam melakukan si pembersihan baik dengan cara debridemer ya, si jaringan mati kita lakukan debridemer atau dengan cara pencucian lukanya. Ibu nyeri. Sakit nggak Bu? Nggak. Ini dilakukan debridemen ya, pada di dasar lukanya yang ada jaringan mati. Kita pakainya tekanan air dan frekuensi ultrasonnya. Sakit dikit. Kalau yang ini nih sudah merah biasanya ada namanya biofilm ya atau di lokal infeksi itu ada namanya biofilm ya kebanyakannya kumpul ya menyebabkan ganggunya proses penyembuhan luka. Ini kalau nggak dihilangkan otomatis prosesnya akan terganggu. Oke,
Kemudian selain itu, setelah kita cuci tadi ya, ngangkat jaringan mati ya. Jadi ngangkat jaringan mati, kita bantu dengan otolytic debridement ya. Ada beberapa dressing yang bisa digunakan ya untuk membantu otolysis debridement atau menggunakan conservative sharp wound debridement. Jadi dengan cara mekanikal, dengan cara pinset gunting gitu ya, itu membantu juga mengangkat jaringan mati. Kadangkala kalau misalnya ada jaringan mati gitu ya, dengan pasien dengan tidak ada neuropati itu cukup cenderung membuat nyeri saat kita melakukan debridement ya. Jadi kita bisa bantu terlebih dahulu dengan autolytic debridement. Dengan cara apa? Beri bahan balutan. Bisa berubah gel ya, bentuknya gel atau bentuknya krim atau ointment ya, atau bentuknya enzimatik yang sudah terkonten dalam bentuk wound dressing. Dan di Indonesia juga sudah banyak sekali modern dressing yang hadir gitu ya di pasaran gitu ya, dan bisa dilakukan untuk membantu mensupport autolytic debridement. Ya, kalau kita ngomong masalah dressing gitu ya, penting sekali ya, jangan sampai balutannya itu menyebabkan trauma ulang, otomatis akan menyebabkan proses penyembuhan luka mengulang lagi ya. Terutama untuk kalau misalnya lembab, otomatis saat kita lakukan pergantian balutan itu, saat kita buka itu tidak menyebabkan lengket, kemudian tidak menyebabkan trauma gitu ya. Itu konsep modern dressing yang oke gitu. Artinya nggak langsung kasar yang nempel seperti itu. Jadi saat maaf dibuka nggak menyebabkan lengket atau trauma. Oke. Nah, ini gampang, ini contoh modern dressing ya yang digunakan. Contohnya di sini menggunakan kalsium alginat. Jadi kalau ketemu dengan cairan luka berubah menjadi gel, saat dibuka dia lebih gampang. Ya. Kita kalau mau nempelin apa? Nah, ini Oh iya, tante. mana gitu ya, Masih sakit, tante. kita pakai kasa langsung gitu ya, nempel menyebabkan trauma atau mati ya. Jadi Ditunjuk tante berarti. berdarah. Pasti akan terasa nyeri. Itu bedanya antara konsep lembab dan Terus dry. dipasang ke sela-sela jari. Itu penting juga tuh. Penting-penting menyebalkannya tuh. Tusupin ya. Ya Allah. Iya Pakai otak kayak. Astagfirullah. Ini tahun 2023 di UKR Indonesia jam berapa ini? Ini Kita masih ketemu kasus kayak begini. 13.30. Tolong dong belajar ya, belajar. Nah, ini pasiennya anak-anak gitu ya, luka, Susah hanya cuma dikasih nempel kasar aja. Di saat dibuka pasti akan menyebabkan trauma pada anaknya. Melekat lengket ni Sofi. Otomatis berdarah nih, ulang lagi fasenya ya. Jadi di udah proliferasi mengulang fase inflamasi. Ini sering terjadi kita di komunitas di masyarakat. Nah, dari itu kita tetap aware edukasi gitu ya, bagaimana perawatan luka tuh harus baik gitu ya, jangan kalah sama tetangga sebelah gitu. Indonesia harus juga ikut andil untuk mengembangkan perawatan luka yang baik, otomatis kualitas hidup pada pasien. Besok kalau pas lagi ke rumah sakit dibuka lagi nggak? Jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Kalau nanti kita kalau mau nempelin. Oke. Kenapa dilakukan autolisis ya? Autolisis adalah autolisis debridement bentuknya alami atau natural. Itu proses melakukan debridement tubuh sendiri yang melakukan autolitik gitu ya. Karena ada enzim namanya proteolitik. Dia hanya mampu mengangkat si jaringan mati. Nah, kemudian akan kondisi ini membutuhkan dalam lingkup yang lembab. Artinya harus tutup rapat secara oklusif. Tutup rapat oklusif bukan hanya pakai kasa saja tadi ya, tapi ada balutan dressing gitu yang ditambahkan dengan konsep lembab tersendiri. Jadi bisa bentuknya gel atau ointment untuk membantu melakukan si autolisis. Ini bentuk autolisis ya. Oke. Kalau misal sudah luka gitu ya, ini pada pasien-pasien dengan diabetes gitu ya, edukasi juga kita lakukan bagaimana cara merawat luka diabetes secara sederhana gitu ya di masyarakat ya. Untuk stadium 1, stadium 2 gitu ya. Atau pasiennya kalau misalnya sudah stadium 2 mau dirawat sendiri gitu kita ajarkan bagaimana cara merawat di rumah. Selanjutnya,
Bagaimana cara melakukan perawatan luka diabetes? Perawatan luka diabetes yang pertama, kita dapat bersihkan dulu dengan menggunakan air mineral atau normal salin, kemudian dikeringkan, bisa menggunakan antiseptik untuk mengurangi resiko kontaminasi dan mengurangi bakteri pada luka. Setelah itu, diberikan obat atau salep dan dibalut. Dan ingat, balut lukanya secara tertutup. Jangan hanya pinggiran lukanya saja yang ditutup. Karena kalau luka tidak tertutup secara sempurna, akan terjadi kontaminasi dari kuman-kuman luar dan berisiko infeksi. Oke, yang katanya luka diabetes kan sulit sembuh gitu ya. Setelah dirawat ternyata dengan kita prediksi dengan konsep lembab tadi gitu ya, kita lakukan cuci luka, kemudian kita lakukan membuang jaringan mati gitu ya, kemudian kita cuci lagi, kemudian kita balut sesuai dengan bentuk atau kondisi lukanya, ternyata dengan diabetes itu bisa sembuh. Ini pasien sembuh dalam waktu 5 minggu Selanjutnya, ya. Ini pasien 48 tahun ya dengan ukul sakit diabetes stadium 3, terdapat infeksi lokal. Ya, ini kita buka terlebih dahulu. Jadi oklusif seperti apa? Nah, oklusif nih seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi berlapis-lapis gitu balutannya ya. Nah, ini balutan fiksasi atau secondary. Jadi dia tidak boleh langsung nempel di atas luka. Jadi ada awal dikenal dengan nama crepe bandage. Kemudian baru kita buka lagi lapisan keduanya. Ini orthopedic wool. Ya, kasa masih dipakai? Masih, tapi sebagai secondary. Jadi tidak langsung nempel di atas lukanya. Ya, berlapis-lapis ya balutannya ya. Nah, kemudian yang nempel di atas luka ada namanya polyurethane foam, itu sebagai balutan primer atau yang nempel di atas luka itu boleh. Karena dia ada apa surface surfaktannya, jadi kalau ketemu luka akan mengeluarkan gliserin. Jadi saat dibuka dia tidak akan lengket di atas luka. Setelah dibuka semuanya, baru kita lakukan pencucian luka. Sama gitu ya, cuci semuanya seperti kita mandi pakai sabun ya. Jadi kalau misalnya mau sabun, pilihlah sabun yang bentuknya gentle. Jadi seperti sabun baby itu boleh digunakan. Oke, cuci semuanya ya. Oke, kasih sabun lagi kalau kurang. Nah, oke, jadi beberapa cara pencucian luka yang bisa kita lakukan, kita berikan saat pencucian luka itu tadi ada normal sahlin ya atau NaCl itu boleh dengan 0,9% atau air yang siap diminum atau tidak toksik ya. Air mineral itu boleh lakukan pencucian luka. Nah, itu yang disarankan atau menggunakan cairan gentle antiseptik yang bentuknya ramah terhadap sel fibroblast, tidak menyebabkan toksik, itu boleh digunakan untuk sebagai cairan pencuci luka.
Oke, saya cepatkan dikit. Oke. Kemudian baru kita angkat jaringan matinya gitu ya. Kalau misalnya ada jaringan mati, kita angkat. Kalau enggak nanti kita langsung cuci lagi ya. Kita cek ada biofilm atau tidak ya, atau bioburdennya. Kita kaji dulu, kita cek kalau ada evakuasi, kemudian baru cuci lagi dengan central antiseptik, kemudian baru kita tutup ya menggunakan modern dressing. Ini menggunakan bentuknya salep. Ini isinya salep nanocolloidal silver ya. Jadi ada bentuknya silver untuk mengendalikan infeksi pada pasien dengan luka kaki diabetes. Jadi bioburdennya tadi setelah cuci hilang, jadi biar dia tidak berkembang biak lagi ya, karena luka akut itu resikonya lebih tinggi ya, berkembang lagi. Jadi kita kasih balutan yang mengandung antimikroba, salah satunya bentuknya silver. Ya, langsung nempel di atas lukanya. Kemudian kita tutup dengan si kalsium alginat. Ya. Kemudian baru kita tutup dengan polyurethane foam untuk membantu absorb ya lebih baik. Kemudian baru kita tutup dengan lainnya. Ini ditambahin plester biar dia tidak lari gitu ya si polyurethane foamnya. Oke, kita kasih offloading ya. Jadi pasiennya juga bisa dapat jalan dengan baik, jadi tidak mempengaruhi si lukanya gitu, karena sudah dilindungi dengan si foamnya sebagai offloading atau bantalannya. Oke, kasa tetap dipakai karena sebagai absorben ya. Kalau misalnya leakage atau tembus dapat terabsorb dengan kasa, si eksudatnya ya. Kemudian ditambahin dengan orthopedic wool, jadi membantu pasien lebih nyaman lagi saat berjalan ya. Dan saat itu mengurangi tekanan juga ya sebagai offloading juga. Oke. Terakhir baru kita fiksasi lagi dengan orthopedic wool. Nah, jadi bentuknya oklusif, artinya tertutup rapat. Jadi tidak ada celah mikroorganisme dari luar gitu bisa masuk gitu. Kadang-kala kan kalau misal cukup cuma dipakai kasa saja karena tidak absorb dengan baik si kasanya tidak oke, otomatis eh, lalat bisa menghinggap karena terpapar eksudat yang keluar, kemudian nanti dapat telur di situ menyebabkan infeksi sekunder lainnya yang terjadi. Setelah itu pasiennya boleh jalan-jalan, boleh. Ya, jadi pasiennya tidak boleh harus tiduran terus-menerus. Pasiennya boleh jalan-jalan. Jadi di sini kita kasih sandal yang bentuknya sole-nya lebih tebal, jadi membantu pasien mendistribusi tekanannya lebih baik lagi. Jadi saat dia berjalan juga oke dan tidak menyebabkan tekanan berlebihan pada si lukanya. Oke, gampang ya. Cuci tadi, kemudian ases ya, tutup dengan M2-nya ya, tutup dengan modern dressing atau topikal sesuai dengan kondisi lukanya ya. Kemudian tambahkan dengan fiksasi ya untuk membantu menstabilkan semua kondisi yang telah kita lakukan. Ini contoh ya, warnanya merah ya. Kita kasih balutan bentuknya ini ada kolagen bentuknya spons, kemudian tutup dengan foam. Setelah 3 hari dibuka ya, dia tidak lengket sama sekali. Ini berapa bentuk killing proses juga ya, pasien dengan luka. Ini sembuh dalam waktu 10 minggu ya. Pasiennya awalnya luka ya, kemudian dia ketusuk karena lagi banjir ya. Kemudian jadinya merah, bentuk spreading infeksi gitu ya. Kemudian kita lakukan otolisis terbidemen, ternyata dalamnya sudah rusak, kemudian dievakuasi, kita lakukan perawatan, terakhir lukanya menutup dengan sempurna. Ya, selama proses ini berapa bentuk proses penyembuhan luka dalam
8 sampai 10 week treatment ya, dalam 15 sampai 20 kali kunjungan gitu ya, dengan dikeluarkan, kosnya $450 overall, jadi secara keseluruhan. Ini cukup murah dibandingkan kalau misalnya dia harus, misalnya, pasiennya komplikasi dan sebagainya, tidak terawat dengan baik, infeksi berkembang dengan baik. Nah, ini kita cegah dari awal ya. Jadi kondisi, proses penyembuhan ini kita lihat bahwa, oh ternyata effectiveness ini untuk proses penyembuhan luka sudah terjadi. Dan ini kita lagi kemarin, BPJS ya, sudah melihat bahwa ini perkembangan luka semakin lama semakin berkembang, jadi membuat bentuknya, proses perawatan luka dapat terklaim dengan BPJS. Ini kita lagi coba, sounding, penelitian terkait dengan bagaimana berapa lama ya proses, luka ya dilakukan, apa saja barang yang dipakai, dan berapa biaya yang dikeluarkan. Dan semoga nanti kita harapkan bersama ya, perawatan luka dapat terklaim oleh BPJS sendiri. Nah, kalau misalnya untuk, vaskularisasi, nah cenderung sekali pasien-pasien dengan diabetes ada terjadi gangguan vaskularisasi, terutama pasien-pasien dengan adanya peripheral artery disease atau PAD, dan adanya diabetic neuropathy. Dan dampaknya, komplikasinya cukup kronis yang umum pada pasien dengan diabetes. Kodenya sering terjadi nih Bapak dan Ibu pada pasien dengan diabetes dan berdampak pada signifikannya pada kesehatan mereka. Ada pasien dengan diabetes, ditambah dengan DEPN atau diabetic neuropathy, ada yang tidak, ada yang, diabetes foot ulcer tapi adanya peripheral artery disease, itu sering terjadi pada pasien dengan diabetes. Dan apa yang harus kita lakukan ya, pasien dengan PAD dengan DPN. Yang pertama kita kenalin dulu faktor resikonya gitu ya. Karena kita tahuin karena penyebabnya ulkus kaki diabetes ya, karena imunnya sistemnya turun dan sebagainya, otomatis rentan terhadap perkembangan ulkus, dan kita ngecek secara screening untuk melihat si, eee eee, apa namanya, DPN sama PAD ini sendiri. Ya, semakin lama seorang penderita diabetes, otomatis semakin besar kemungkinan mereka mengalami DPN dan PAD yang pada gilirannya meningkatkan risiko diabetic foot ulcer. Dan neuropatik sendiri gitu ya, terjadi pada 80% pasien dengan diabetic foot ulcer dan menyebabkan penurunan sensasi dan tekanan sehingga pasien tidak merasakan adanya cedera atau tekanan berlebihan pada kakinya, menyebabkan luka nanti ujungnya. Dan untuk melihat status vaskularisasinya, kita bisa menggunakan namanya ankle brachial pressure index, itu suatu alat ya, Doppler vascular untuk melihat adanya tekanan pada ankle dan tekanan pada brachial. Dan kemudian kita bandingkan apakah ada permasalahan baik vaskularisasi arteri atau vaskularisasi dari si venanya. Tes BPI ini penting untuk mengevaluasi, nilai rentang normal. Kadangkala kalau misal pasien dengan, DPN atau PAD, rentang kecenderungannya kalau misalnya, vaskularisasinya tidak baik atau terjadinya mengeras pada vesselnya, itu biasanya hasilnya lebih dari 1,3. Meskipun vaskularisasinya oke, mungkin ada beberapa mikrovaskularisasinya yang dinilai adanya gangguan. Maka dari itu, untuk selain kita ngecek dengan EBPI, kita juga ngecek, bagian kehilangan sensasinya untuk melihat klasifikasi risikonya. Untuk pasien-pasien yang tanpa luka, ini kita, lakukan screening gitu ya, untuk pengendalian diabetesnya. Sistem screening ini, klasifikasi risiko ini, kita ambil dari International Working Group on Diabetic Foot Risk Classification System atau EWDGDF ya. Ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Jadi tenaga kesehatan bisa melakukan screening awal pada pasien dengan risiko kaki diabetes. Sistem ini membantu ya tenaga medis untuk mengklasifikasi atau melihat risikonya. Oh, pasien dengan diabetes ini risiko nggak tinggi dengan diabetic foot ulcer. Oh, sangat berisiko, berarti harus dilakukan perawatan dengan baik. Yang dilihat adalah yang pertama kita lihat kehilangan sensasi. Kehilangan sensasi di sini kita menggunakan monofilament test 10 gram ya, kemudian kita cek kakinya ada perubahan bentuk kaki atau tidak ya, atau deformitas, kemudian kita cek screening dengan menilai vaskularisasinya, yaitu menggunakan ankle brachial pressure index. Klasifikasi ini ya
sudah dapat nanti risiko klasifikasinya, harus dilakukan perawatan ya. Bisa datang sesuai dengan faktor risikonya. Kalau misalnya dia high ya, punya riwayat luka dan adanya perubahan bentuk kaki, otomatis dia harus datang tuh 1-3 bulan sekali untuk mengecek kakinya. Jangan sampai nanti timbul luka baru. Yang kita lakukan untuk pengendalian diabetes preventif ya, untuk pasien-pasien yang tanpa luka, penyintas maupun penyandang dengan diabetes. Karena kalau misalnya kita ngelihat awalnya ya yang sering tidak diperhatikan ya pada pasien-pasien dengan penyintas atau penyandang, maaf. Awalnya muncul kapalan gitu. Oh, ini cuma hal yang normal gitu ya, kapalan, udah perubahan bentuk kaki gitu ya. Lama-lama jadi tekanan berlebihan saat kita berjalan, kemudian berdiri, kemudian jadi perdarahan pada jaringannya, kemudian baru rusak, muncul mikroorganisme dari luar karena sudah ada jalan masuk, pintu masuk gitu ya. Muncullah infeksi di situ, akan bisa terjadi osteomilitis atau infeksi pada tulangnya akibat dari kapalan. Jadi Bapak dan Ibu gitu ya, kalau misalnya ada kapalan, cek kaki kita ada kapalan atau enggak, jadi bisa diatasin segera agar tidak terjadi luka. Nah, pengendalian kaki ini ya, yang pertama kita regulari ya, safe ya, cek kaki. Nah, kemudian nanti kita edukasi bagaimana cara nanti exercise di rumah, kemudian olahraga kaki sederhana, kemudian kalau misal sesuai dengan faktor risikonya ya, cek alas kakinya, kita sesuaikan dari bentuk kakinya yang sesuai benar-benar dengan bentuk kaki, kemudian kita lakukan diabetic foot spa. Ini dia pencegahan luka bagi kamu para penderita diabetes. Yang pertama, periksa kaki setiap hari. Apakah ada lecet, luka, bengkak, atau masalah pada kuku. Yang kedua, pastikan agar kaki tetap kering dan hangat. Yang ketiga, hindari kaki dari kondisi yang terlalu dingin atau terlalu panas, serta hindari kaki dari benda-benda yang tajam. Yang keempat, jangan pernah berjalan tanpa alas kaki, baik di dalam maupun di luar rumah. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu pastikan sepatu kalian sebelum kalian pakai. Yang keenam, gunakan lotion agar kulit kaki kalian tidak retak dan kering. Yang ketujuh, jangan kalian merawat kapalan sendiri di rumah. Lebih baik kalian langsung konsultasikan dengan perawat kalian sehingga dapat mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Stop amputasi, cegah sejak dini. Oke. Ini dia mengingatkan Pak Hairul, waktunya sisa 10 menit lagi ya Pak? Iya, baik. Thank you, Dok. Terima kasih Pak. Nah, selain pemeriksaan kaki ya, penting sekali ya. Selain itu fosforisasinya, tanda sistemik, iskemik, kemudian kulitnya, karena sering sekali jari-jarinya itu ada hiperemi, kemudian mengkilat, atrofi. Nah, ini sering sekali terjadi pada pasien-pasien dengan risiko kaki diabetes ya, terutama adanya kalus ya, karena akibat tertekan terus-menerus, adanya bentuk kaki yang berubah ya atau deformitas. Yang kita lakukan ya foot assessment menggunakan in-low 30 second ya. Kita cek dengan Graputala 128 Hz, kemudian kita cek status vaskularisasi ya dengan IBPI, kemudian kita cek monofilamenta 10 gram, ada 10 titik yang kita lakukan pemeriksaan untuk melihat sensitivitas ya atau kehilangan rasa pada kaki dengan pasien dengan neuropati. Ya, kemudian penting sekali ya pasien dengan diabetes pilih sepatu yang baik gitu ya. Ya, artinya sesuai dengan bentuk kakinya, jangan sampai salah pilih. Jadi Bapak Ibu bisa cek bentuk kakinya dengan mapping terlebih dahulu, masukkan ke dalam sepatunya sesuai dengan bentuk kaki. Ini contohnya ya, pasiennya kakinya seperti ini tapi sepatu yang digunakan kecil gitu, otomatis mempengaruhi dari bentuk kakinya. Lama-lama bisa menjadi kecil menyebabkan perubahan pada bentuk kakinya. Ya, ini bisa menggunakan salah satunya foot free. Ini yang kita lakukan edukasi tenaga kesehatan ya, baik puskesmas, kemudian hospital ya, atau komunitas ini untuk membantu melihat apakah kakinya terjadi perubahan atau tidak. Cara footprint. Kemudian untuk olahraga kaki yang kita anjurkan pada pasien untuk diabetes dan pengendaliannya ya, satunya dengan paling gampang, paling murah senam koran ya, atau menggunakan karet untuk membantu merenggangkan distribusi
pada si kaki-kaki dan muscle-nya. Ya, terakhir program preventif ya. Ini kemarin saya menang juara kedua Journal of Wound Care untuk internasional tentang program preventif untuk pasien kaki diabetes. Salah satunya setelah serangkaian semuanya kita lakukan perawatan kaki dan pasien bisa melakukan di rumah untuk program preventif itu sendiri dengan cara diabetic foot spa. We understand the importance of food health and its impact on overall well-being. That's why we initiated the KISS program, Komunitas Kaki Indah Sehat se-Indonesia, offering education, early detection screening, and treatments like the diabetic foot spa to address potential food issues before they become serious wounds. Step 1. Foot cleansing. We begin by cleansing your feet to remove impurities and prepare them for pampering to come. Our foot care specialist will gently soak your feet in warm water. This process helps to relax tired muscles, soften the skin, and provide a calming sensation. Step 2. Screening. Our highly trained foot care specialist will perform thorough screening of your feet. This includes examining the skin, nails, and overall foot health. By identifying any potential foot issues, we can address them early on and prevent them from progressing into more serious conditions. Step 3. Foot and nail care. Our foot care specialist will expertly trim and shape your nails, addressing any concerns such as ingrown toenails or rough edges. They will also gently remove calluses and corns, leaving your feet feeling soft and rejuvenated. This process promotes proper foot hygiene and helps prevent discomfort or pain caused by nail or skin conditions. Step 4. Massage. Sit back and relax as our skilled foot care specialists apply therapeutic massage techniques to your feet, targeting pressure points and releasing tension. The massage also improves circulation, relieves stress, and enhances the overall well-being of your feet and body. At Woker Indonesia, we believe in empowering our clients with knowledge about proper foot care. Our foot care specialists will provide you with personalized advice and educate you on maintaining healthy feet. From choosing the right footwear to practicing good hygiene and self-care, we want to equip you with the tools to keep your feet happy and healthy. The KISS program has more than 10,000 Foot Warrior members who have sufficient knowledge of foot injury prevention efforts, foot care, and the ability to seek appropriate health services. Oke, terakhir ya diabetic neuropathic ya, peripheral disease, deformitas kaki, diriwayat diabetes medis, diabetes foot ulcer, faktor risiko utama untuk menentukan ulkus kaki diabetes atau DFU baru. Ulkus kaki diabetes sangat rentan terhadap infeksi dan pentingnya diagnosis yang akurat dan tepat untuk mengelola infeksi tersebut. Kondisi infeksi parah, gangguan luas, infeksi nekrotis, abses dalam, sindrom kompartemen, dan iskemia yang mengancam anggota tubuh memerlukan kerja multidisiplin approach. Langkah terbaik dalam mengelola diabetic foot ulcer adalah dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan diabetic foot ulcer. Itu saja dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat apa yang kita lakukan ya, ada beberapa divisi kita mulai dari klinik ya, diklat sebagai training ya, produk dari divisi Pohon Bicara Medika, kemudian Solusi Luka Indonesia dari semua produk yang ada di perawatan luka, kemudian ada event dari divisi SMA. Boleh dicek untuk yang Bapak dan Ibu perlukan. Ini referensi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Dr. Reza.
kasih.